sudah dijelaskan demikian menarik ya. Tapi kalau untuk ukuran sekolah ya sebetulnya enggak. Kalau dari manfaatnya ya, tadi ya Bu Titik ya. Iya. Ya, tapi ya memang silakan nanti Mas Edwin mungkin ada apa namanya masukan-masukan ya tadi dari beberapa teman. Nah, ini kaitan dengan teknologi ini Bu Titi dan Bu Lisa. Nah, kita kan memang terus memfasilitasi teman-teman guru, teman-teman kepala sekolah, teman-teman pengawas. Nah, ini pengantar saja. Memang kondisi sekarang ini, ya, kondisi pandemi ini menuntut untuk teman-teman guru, ya, kepala sekolah dan juga pengawas, apalagi nanti akan ada sumbangan itu ya, laptop ya dari kementerian ya. Kalau saya baca itu informasinya. Untuk siapa Pak? Ini kan untuk pengawas atau untuk sekolah? Untuk sekolah. Untuk guru-guru. Ya, program untuk itu. Pengawas Pak, karena selama ini kan untuk sekolah gitu. Ya, program kementerian yang kaitan dengan Chromebook itu kan, yang kaitan dengan bahwa nanti ini saya juga baru dapat dari ini ya, kementerian yang kaitan dengan Chromebook ya, pemberian Chromebook dari kementerian untuk guru-guru tentunya ya, untuk menunjang digitalisasi sekolah. Nah, kita ngomong digitalisasi sekolah itu tidak akan lepas dari learning management system, ya, pembelajaran asinkronus. Jadi kita mengenal ada pembelajaran sinkronus dan pembelajaran asinkronus. Kalau sinkronus kita tahu adalah langsung ya interaksi gitu ya, walaupun itu maya seperti sekarang ini ya lewat Zoom, ada Google Meet. Bahkan sekarang kita punya Gatherton ya, platform baru ya, penggantinya Zoom, penggantinya Google Meet ya. Jadi Gatherton itu bisa juga seperti asinkronus, sinkronus seperti sekarang ini, bahkan dia bisa dipadukan dengan game ya. Jadi kita bisa juga ada di ruangan-ruangan yang memang menarik sekali ya. Nah, kaitan dengan digitalisasi sekolah itu kita nanti ke depan itu memang dalam pembelajaran di kelas itu tidak akan lepas dari learning management system. Baik itu guru kepada siswa, kepala sekolah kepada guru maupun pengawas sekolah kepada sekolah binaannya ya. Nah, lalu learning management system yang dikembangkan oleh APSI itu seperti apa? Nah, nanti ada Mas Wildan ya. Mas Wildan ini adalah tim admin ya, LMS APSI Pusat. Nah, Mas Wildan boleh, Mas Wildan? Mas Wildan, silahkan. Mas Wildan, iya. Boleh di share screen yang kaitan dengan learning management system yang dikembangkan di APSI Pusat ya, yang dikembangkan oleh APSI Pusat. Ya, Mas Wildan, ya. Jadi Bapak Ibu di APSI Pusat memang sekarang kita mengenal kalau kita tahu pembelajaran paradigma baru, nah sekarang kita mengenal juga bintek paradigma baru. Nah ini misalnya kita punya e-learning ya, seperti contoh misalnya untuk nanti malam itu sudah mulai masuk ke pembuatan makalah ilmiah ya. Kemudian next Mas ke bawah. Nah ini ada videonya. Ini video ini adalah tips-tips untuk menulis makalah ilmiah ya, ada videonya. Jadi nanti Bapak Ibu di dalam pembelajaran learning management system itu yang penting pengalamannya ya, pengalamannya membuat makalah ya. Karena memang target dari bintek paradigma baru itu adalah experience ya, pengalaman Bapak Ibu baik itu guru, kepala sekolah, pengawas dalam melaksanakan bintek. Jadi mereka nanti dilatih ya cara membuat makalah. Ada juga cara membuat karya inovasi. Bagaimana membuat menyusun tugas pokok ya, baik itu guru, kepala sekolah maupun pengawas. Ya lanjut Mas. Nah mungkin bisa dibuka nih lembar kerjanya.
lembar kerja boleh dibuka. Lembar kerja model 5. Nah, di sini ini contoh saja dari learning management system yang dikembangkan APSI Pusat, ya. Bu Titik nanti diberitahu kalau Pak Cecep sudah ada di ruangan, ya. Iya, Pak. Nah, seperti ini Bapak Ibu nanti dilatih teman-teman semuanya memiliki makalah, ya, yang ikut kelas makalah. Jadi di Bintek Paradigma Baru APSI itu ada beberapa pilihan, ya, pilihan pelatihan yang memang sesuai dengan kebutuhan dan memang itu menjadi pengembangan karir, ya, dari teman-teman baik itu pengawas, kepala sekolah maupun guru, ya. Nah, misalnya ini model 5, ya, next. Ini judul. Nah, nanti teman-teman juga bisa menulis di sini judulnya, ya. Kalau ini kita klik misalnya judulnya apa, misalnya peran strategi peran pengawas sekolah, ya, menurut besar barangkali, Mas. Ya, peran pengawas sekolah dalam mengembangkan digitalisasi, ya, di sekolah binaan. Ya. Misalnya seperti ini bisa ditulis, ya. Jadi nanti diajari di PDF-nya yang bisa ditulis. Next ke bawah. Ini abstrak. Nanti abstraknya juga bisa ditulis. Ini kita menggunakan metode atau pendekatan ADMI, ya, ADMI. Apa itu ADMI? Amati, ya, tiru, modifikasi, kemudian inovasi, ya. Jadi ada ADMI, amati, tiru. Nah, nanti teman-teman tinggal ADMI aja, amati. Jadi kami punya banyak contoh makalah yang sudah berhasil, ya, dipaparkan. Bapak Ibu tinggal ADMI aja, amati, tiru, modifikasi yang disesuaikan dengan sekolah binaannya. Tentunya masalah, ya, apa yang ada di sekolah. Karena masalah di sekolah itu kan hampir sama, ya, semuanya sama. Di kota memang bedanya hanya mungkin fasilitas, tapi bukan berarti di kota juga fasilitasnya semuanya lengkap, tidak, ya. Seperti saya di Jakarta, apakah semua sekolah mempunyai fasilitas? Enggak juga. Apakah di Maluku, di Papua fasilitasnya selalu kurang? Tidak, ada juga sekolah-sekolah yang lengkap, gitu, ya. Jadi memang beragam dan itu semuanya nanti disesuaikan, ya, disesuaikan dengan kondisi dan bentuk-bentuk masalah itu hampir sama, ya. Next ke bawah. Nah, jadi juga setiap makalah itu kan ada pendahuluan, ya. Nah, setiap paragraf nanti teman-teman dilatih mengisi juga nih. Misalnya ini tentang mengapa penting era digital abad 21. Nah, nanti teman-teman kita ajari, ya, ditulis saja, Mas, misalnya pentingnya, ya, di sini bisa ditulis, ya, teman-teman, ya. Nah, pentingnya menguasai teknologi digital, misalnya, ya. Nah, itu nanti dicari di Google Scholar, ya. Nah, nanti dikutip saja dari siapa ahlinya, ya. Nah, ahli yang pertama, nanti ahli yang kedua. Nah, yang ketiga adalah pendapatnya sendiri dari dua ahli tersebut. Maka teknologi digital penting dikuasai di era abad 21 ini karena memang semuanya harus cepat, ya, efisien, apalagi di masa pandemi ini. Nah, seperti itu. Itu next, lanjut. Nah, seperti ini. Nanti diajari teman-teman, ya. Jadi PDF, tapi bisa ditulis. Nah, inilah lembar kerja yang ada di LMS. Bisa back, Mas, kembali. Ya. Nah, nanti teman-teman di sana, ya, diajari juga. Nah, ini contoh lain dari makalah, ya. Kemudian ada di bawah itu pengiriman karya hasil Bintek. Nah, jadi itu nanti teman-teman silahkan diupload karya-karyanya dan kami akan terus memantau, ya, selama teman-teman akhirnya mempunyai sebuah karya seperti itu. Jadi inilah layanan yang terbaru, ya, Bintek Paradigma Baru APSI Pusat. Ya, mungkin yang lain juga boleh, Mas Wildam, yang karya inovasi boleh, yang tugas pokok boleh.
yang selain makalah ya di LMS-nya itu boleh di misalnya di sana ada modul digital ya yang Pak Cecep ampu ya, ada juga tugas pokok. Nah ini banyak nih, ada artikel jurnal, ada modul interaktif. Nah ini adalah materi-materi yang kami tawarkan dan itu sesuai dengan kebutuhan tentunya ya, masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman, dan nanti tinggal admi ya, tinggal admi. Misalnya apa tentang itu Canva boleh, yang Pak Cecep ya, Pak Cecep misalnya di situ ada membuat presentasi dengan Canva. Nah itu nanti Bapak Ibu ada PowerPoint-nya ya, apa itu Canva, manfaatnya Canva ya. Jadi learning management system ini adalah cara baru dalam belajar, karena nanti teman-teman itu tidak hanya mendengar, tidak hanya menyimak ya, tapi langsung praktek, langsung membuat karya itu ya. Coba ke bawah terus, ke bawah ya. Nah ini contoh-contohnya. Nah ini ada videonya ya. Ini ada PPT-nya tuh Mas. Coba PPT-nya diklik ya. PPT tentang Canva. Nah ini semuanya tersimpan di LMS. Jadi Bapak Ibu kapanpun butuh, kapanpun memerlukan ya materi-materi itu mudah ya, tinggal dibuka saja. Seperti itu modelnya kami di APSI ya, paradigma baru. Ya. Nah, nanti juga ada diskusi ya, ada mungkin kalau istilahnya kami bukan tugas ya, lebih kepada project ya, atau karya hasil bintek gitu ya, karya hasil bintek seperti itu. Nah ini adalah tentang Canva ya, tentang modul digital interaktif. Boleh yang lain tugas pokok, di tugas pokok misalnya kita lihat di tugas pokok. Nah, bagaimana bisa masuk di LMS ini ya, ikut bintek ya Bapak Ibu. Kami ada binteknya setiap hari Senin sampai Kamis ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nanti Bu Titik di akhir acara akan disampaikan flyernya ya Bu Titi ya. Setiap hari Senin nanti kita mulai ya. Ini misalnya ini membuat program, laporan ya. Nah boleh dibuka salah satunya contoh programnya. Nah ini menyusun program pengawasan ya. Nah ini ada videonya. Kemudian di bawah ada lembar kerja ya. Ayo diskusi ya. PPT juga boleh dibuka PPT-nya. Ya. Jadi sangat interaktif ya Bapak Ibu ya di nah ini PPT untuk tugas pokok pengawas. Nah lalu ada yang nanya, emang tugas pokok kepala sekolah ada? Tugas pokok kepala sekolah ya nanti misalnya ada 2 atau 3 ya kita layani ya Bapak Ibu. Ada guru ya juga semuanya ya, tidak hanya pengawas. Nah ini PPT-nya. Nanti ada contoh ya, contoh-contoh programnya ya. Contoh-contoh programnya tentunya disesuaikan dengan daerah masing-masing ya. Nah, setiap narasumber pasti sudah punya pengalaman ya, pengalaman dalam melaksanakan tugas ya, apalagi di saat pandemi ya seperti sekarang ini. Itu ini yang kaitan dengan tugas pokok ya. Boleh next terus ya. Nah, ini Bapak Ibu jadi ada lengkap ya, ada PPT-nya, ada diskusinya, ada videonya, ada lembar kerjanya, ada contoh-contoh programnya ya, itu sangat lengkap. Jadi sangat memudahkan dan semuanya tersimpan rapi dalam LMS-nya APSI ya. LMS-nya APSI sehingga nanti teman-teman ini sangat membantu ya. Semua ya, SKP ya lengkap. Termasuk nanti barangkali teman-teman mau mengajukan kenaikan pangkat, misalnya mengajukan kenaikan pangkat, itu ada contohnya ya, contoh lengkap dupa, termasuk alamatnya ya, itu semuanya ada di LMS masing-masing, tergantung nanti peminatannya ya, apa yang dibutuhkan, apa yang masalah yang dihadapi, apakah yang kaitan dengan
Pak Agus, mohon materinya di-share. Ya, materinya ini ada di LMS Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu ikut Binteknya pasti dapat semuanya ya, tidak akan hilang ya, bahkan itu tersimpan rapi semuanya dari mulai program sampai laporan sampai bahkan dupa ya, itu semuanya ada. Sebetulnya ini kan ada di mana-mana ya di Permendikbud 143, cuman ini karena untuk pengalaman ya, pengalaman Bapak Ibu dalam menyusun, maka ini disusun berdasarkan pengalaman juga ya, berdasarkan pengalamannya narasumber dan juga berdasar pengalamannya tim-tim penilai angka kredit seperti itu. Jadi ini berbagi dan tentu ADMI tadi ya, amati apa yang bisa diamati, kemudian tiru apa yang bisa ditiru. Maksudnya ditiru itu polanya ya. Meniru tidak sama dengan menjiplak. Meniru tidak sama dengan menyontek ya, itu sangat berbeda. Meniru itu polanya, ya polanya ditiru. Karena apa? Semua kesuksesan itu pasti meninggalkan jejak. Nah, kita mengikuti jejak, meniru jejaknya, meniru pola suksesnya itu ya. Kalau menjiplak itu kan mengambil persis gitu ya, tidak ya. Mencontek, menjiplak itu beda dengan meniru. Maka kalau Ki Hajar Dewantoro itu ada 3 N, yaitu niteni, ya, niroke, yang satu lagi nambahi. Ya. Niteni, niroke, nambahi itu Ki Hajar Dewantoro. Nah, kalau di kami APSI, ADMI ya, amati, tiru, modifikasi, lalu inovasi. Inovasi itu berarti ada khas yang bersangkutan ya, itu muncul, karakternya muncul, itulah inovasi. Karakter muncul ada yang baru, ya, ada yang berbeda. Nah, itu namanya inovasi. Jadi beda ya, kalau sering kita dengar ATM, ya amati, tiru, modifikasi. Nah, di APSI kita kembangkan menjadi ADMI, yaitu amati, tiru, modifikasi, dan inovasi. Ya, seperti pesan Ki Hajar Dewantoro, 3N ya, niteni, niroke, nambahi. Bu Ros tahu tuh niteni, niroke, nambahi. Bu Titi tahu. Niteni itu ngamatin ya Pak? Ya, niteni itu mengamati, niroke, niru, nambahi. Ya, tambahin. Itu inovasi. Ya, jadi niteni, niroke, nambahi itu pesannya Ki Hajar Dewantoro. Kalau di APSI kita menggunakan ADMI, ya, amati, tiru, modifikasi, inovasi. Nah, ini contoh tugas pokok. Yang lain ada nggak Pak Agus? Ada. Ayo Mas Wildan, kita back. Misalnya karya inovasi ya, tadi ada Bang Toyib tadi. Bang Toyib karena pandemi jadi nggak pergi-pergi beliau. Bang Toyibnya Pak Rasidi ya. Siapa? Ya, Bang Toyibnya di rumah aja katanya, nggak boleh pergi. Jadi sudah 2 lebaran ini nggak kemana-mana. Bang Toyib. Oke, ini ada Mas Adin ya, Google Workspace for Education. Ya, ini karya inovasi ini. Ya, oke lanjut. Karya inovasi ini dari Prof. Tri ya. Bapak Ibu tahu ya, Prof. Tri adalah tim penilai untuk pengembangan profesi pengawas, juga kepala sekolah, juga guru ya. Nah, ini adalah tim narasumber kami di APSI ya, dari UNES. Nah, ini ada karya inovasi, ada tugas, ada sinkronus, asinkronus ya. Nah, boleh itu diklik Mas, karya inovasi pengawas PPT-nya ya. Nah, ini adalah contoh PPT-nya ya, teman-teman. Bu Titi, kalau Pak Cecep sudah hadir, mohon ya, Pak. Ini sepertinya sih sudah ada. Pak Cecep sudah hadir? Oke. Monggo lanjut Pak Cecep. Ini saya tadi karena untuk ban serep saya hanya untuk mengisi Pak Cecep. Assalamualaikum Pak Cecep. Monggo Pak Cecep. Silakan. Pak Wildan di stop dulu, Mas Wildan. Halo, ya. Assalamualaikum Pak Cecep. Pak Cecep. Video nggak aktif. Waalaikumsalam, mohon maaf. Bagus, ya. Nggak apa-apa, Pak Cecep. Ya. Monggo. Kalau belum siap, nggak apa-apa. Nanti saya terus. Kalau sudah, monggo.
Terima kasih. Wah, ini di laboratorium ini. Mantap. Ya, dipersilakan Pak Dr. Cecep Kustandi. Beliau adalah dosen UNJ dan juga narasumber di Bintek APSI yang akan memaparkan tentang LMS nih supaya tidak penasaran teman-teman semua. Dipersilakan Pak Cecep. Terima kasih Pak Agus. Ya, Pak Rasidi, terima kasih sama-sama. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Agus, kemudian ada teman-teman dari APSI Pusat dan pengawas, kepala sekolah, begitu ya, Pak Ibu guru, ada Bu Titi, Bu Lisa, Bu Ros, kemudian waduh banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi tadi sudah kita mendapatkan informasi dari Pak Emil ya tentang teknologi yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, selanjutnya kita tidak bisa hanya diam, begitu kan ya. Teknologi di luar sudah berubah, sudah canggih-canggih, begitu kan ya. Nah kemudian bukan hanya teknologinya saja, tetapi juga sistemnya juga sudah banyak perubahan ya, dalam artian ada IoT misalnya kan, kemudian ada istilahnya ya Internet of Things, kemudian beberapa hal teknologi lainnya lah ya. Nah misalnya dengan Society 5.0 di Jepang yang bukan hanya teknologi yang menjadi fokusnya, tapi bagaimana teknologi ini benar-benar membantu kehidupan manusia misalnya ya. Game misalnya kan dikembangkan, tapi bagaimana game ini bisa memfasilitasi anak dengan orang tua ya bersama-sama berkolaborasi gitu kan. Kemudian alat kesehatan misalnya bukan dikhususkan untuk untuk pasiennya saja, tapi bagaimana keluarga pasien juga ikut terlibat membantu penyembuhan dari yang sakit begitu ya. Nah ini ke depan sudah bukan berbicara teknologi lagi begitu ya. Nah kemudian tadi saya sebetulnya melengkapi ya dari paparan yang disampaikan Pak Edwin. Teknologi sudah canggih nih, kemudian bagaimana nanti implementasinya begitu ya. Apakah kita hanya masih menggunakan Zoom dan Zoom terus begitu ya. Nah atau seperti apa. Baik, izin saya share screen ya, Bu Titi ya. Ya silakan Pak, silakan Pak Cecep. Saya siapkan dulu Pak Ibu. Sekarang LMS ini sedang tren ya, menjadi barang baru. Sebetulnya bukan baru karena dari saya melakukan penelitian dari tahun 2008 ya. LMS apa yang kira-kira cocok begitu kan ya digunakan oleh kita orang Indonesia. Nah, sehingga ada sedikit lah nanti best practice ya tentang learning management system ini. Jadi Bapak Ibu hampir sama dengan LSM, tetapi ini bukan LSM ya, LMS, Learning Management System gitu kan. Banyak yang suka salah menyebut LMS ini dengan LSM gitu ya. Oke, nah kita akan mulai dari ada perubahan ya, ada pola atau paradigma baru begitu kan, tatanan baru yang pertama adalah pola pikir ya, kemudian perilaku, kemudian budaya dan cara kerja. Nah, jadi saya yakin misalnya Bapak Ibu semua ini yang hadir di sini adalah yang memiliki kesibukan yang luar biasa ya. Jadi bayangkan Bapak Ibu dalam satu hari, dalam satu minggu berapa kali Zoom, berapa kali Zoom yang pernah kita ikuti begitu ya. Bisa dihitung, wah luar biasa. Jadi budaya kerja kita berubah ya, tidak bukan lagi datang ke tempat bekerja begitu ya, ada perubahan lainnya kan begitu. Oke, kemudian Bapak Ibu semua, ini ada istilah-istilah yang tren juga ya, ada pendidikan jarak jauh, ada pembelajaran daring, ada belajar di rumah dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang menjadi isu nasional ya, bukan hanya isu nasional, sebetulnya isu di dunia pendidikan ya, adanya learning loss. Nah, learning loss, jadi adanya pandemi ini Bapak Ibu tidak hampir semua negara maju pun sama ya, dia tidak siap dengan pandemi inilah begitu ya. Saya membuat penelitian tentang belajar jarak jauh dari dulu begitu ya, tapi ternyata banyak yang kurang tepat begitu ya. Misalnya
dulu kita anggap pembelajaran menggunakan online learning ini berhasil begitu ya, tapi belum tentu banyak penelitian-penelitian yang akhirnya tidak tepat begitu ya. Nah, karena tadi ada pandemi ini luar biasa begitu ya, mempengaruhi banyak hal, termasuk adanya learning loss ya. Jadi ini merupakan di dunia pendidikan ini menjadi bahan yang harus segera dipecahkan begitu kan ya, bersama-sama, sehingga nanti ada solusi. Nah, adapun LMS Bapak Ibu adalah ikhtiar ya, ikhtiar kami atau ikhtiar di dunia pendidikan untuk mengurangi lah ya, mengurangi. Jadi pola-pola misalnya pembelajaran yang dilaksanakan menggunakan tatap maya saja atau menggunakan Zoom itu sudah harus bergeser begitu ya. Sehingga tadi disampaikan bahwa hampir semua sekarang ada guru penggerak ya, sekolah penggerak, kemudian pelatihan yang dilaksanakan bukan hanya di Kementerian Pendidikan, tapi kementerian lain juga sekarang sudah memberlakukan adanya pemanfaatan LMS gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa jenis pelatihan begitu kan ya. Ada yang peserta tidak perlu datang ke tempat pelatihan, kemudian ada yang beberapa kali begitu ya dalam 1 minggu, kemudian peserta datang ke tempat pelatihan secara bergantian. Jadi modelnya ini seperti hanya BDR ya. Nah, pola-pola ini Bapak Ibu tidak bisa dipecahkan hanya dengan menggunakan Zoom saja begitu ya, tetapi harus ada ruangnya digital yang itu bisa digunakan untuk penyimpanan aktivitas-aktivitas belajar, bukan hanya interaksi guru dengan siswa, pengawas dengan guru binaan, tetapi harus ada ruang tempat penyimpanan konten-konten digital gitu ya, tempat terjadi media untuk mengerjakan tugas begitu ya, untuk saling sharing, untuk saling berdiskusi satu sama lain, bukan hanya dengan guru dengan siswanya, tapi dengan siswanya juga harus terjadi kolaborasi begitu ya. Nah, oke, coba kita lihat dulu. Ini ada ruang belajar ya. Ketika berbicara pembelajaran zaman now, ini ya, kita pahami, kita sepakati bahwa ada yang namanya synchronous learning atau belajarnya bersama-sama begitu ya pada waktu dan ruangan yang sama. Ini kalau istilahnya sinkronus ya, tapi sinkronus juga ada beberapa tadi ya. Ada sinkronus maya dan sinkronus nyata gitu ya. Nah, sinkronus ini kita sekarang dengan menggunakan di apps ini ya, dengan webinar ini sedang melaksanakan sinkronus. Tapi sinkronusnya sinkronus sinkronus maya gitu ya. Nah, kalau saya ke tempat Bapak Ibu melakukan tatap muka, nah itu namanya sinkronus nyata ya. Oke. Atau live sinkronus kalau sinkronus nyata itu ya. Nah, kalau yang tatap maya seperti ini namanya sinkronus virtual sinkronus begitu ya. Nah, sinkronus ini ada 2 ya. Ada yang ada yang tatap muka, ada yang menggunakan teknologi. Nah, yang di bawah Bapak Ibu ada asinkronus ya. Yang belajar bisa dari mana saja, kapan saja begitu ya. Nah, nanti ada 2 hal sebetulnya ketika berbicara asinkronus ya. Ada yang kolaboratif dan ada yang personal mandiri. Oke, kita lihat dulu ini berbeda dengan slide berikutnya ya. Awalnya kita baik-baik saja dengan konsep ini. Tapi Bapak Ibu, ini hilang ya. Jadi yang sebelah kiri atas hilang, berganti dengan istilah PSBB, PPKM, lockdown, dan sebagainya ya. Nah, akhirnya kita tidak memungkinkan untuk tatap muka di kelas ya. Nah, apakah tepat kalau tatap muka di kelas itu digantikan hanya dengan tatap maya ya, misalnya dengan Zoom saja? Dan jawabannya adalah tidak tepat gitu ya. Karena apa? Karena jangan lupa ya, ada ruang lain, ruang 3 dan 4 ini yang harus kita penuhi gitu ya, harus kita laksanakan. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, PSBB dan PPKM dan sebagainya begitu ya. Ini tidak menjadikan atau tidak bisa digantikan kehilangannya dengan hanya menggunakan Zoom saja. Kalau webinar seperti ini bisa Bapak Ibu ya, tetapi kalau
pendampingan, pembelajaran termasuk misalnya pembelajaran di kelas, ini tidak bisa ya, secara konsep tidak bisa menggantikan tatap muka dengan hanya tatap maya saja begitu ya, untuk sebuah pembelajaran. Karena pembelajaran ada aktivitas lain selain tatap muka antara guru ya dengan siswanya misalnya ya. Oke, coba kita runut satu persatu. Yang pertama ya, tatap maya ini ya misalnya kita menggunakan Zoom gitu ya, yang nomor 2 Bapak Ibu. Nah, kemudian selain ini kita harus siapkan hal lain, adalah misalnya kita siapkan ruang-ruang ya, ruangan dalam bentuk apa namanya online ya, yang itu si anak bisa memutar video atau guru binaan bisa menyampaikan belajar tentang slide presentasi ya, belajar dari e-book dan sebagainya gitu kan. Ini harus kita siapkan fasilitasi gitu ya. Nah, namanya istilahnya persona mandiri. Jadi belajar secara mandiri. Kemudian ruang belajar tiganya adalah ruang belajar yang bisa terjadi kolaborasi ya. Kolaborasi antara siswa dengan siswa gitu kan ya. Sehingga kalau zaman dulu Bapak Ibu ketika berbicara e-learning ini adalah cepat-cepatan lulus, kalau sekarang harus lulus bersamaan begitu ya. Jadi antara si cepat dengan yang lambat ini bisa lulus bersama-sama. Antara guru yang literasi tinggi dengan guru yang maaf misalnya keterbatasan pemanfaatan teknologinya ini harus sama begitu ya. Nah, sehingga terjadi proses kolaborasi. Apa saja di sini bisa mengerjakan tugas begitu ya. Bisa menggunakan WA gitu dan seterusnya lah. Oke, kita lanjut dulu. Kita lanjut dulu ya slide-nya. Sebentar. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini ada istilah ya. Saya barangkali pernah sebelum ini pernah menyampaikan tentang ini juga. Jadi konten saja Bapak Ibu tidak cukup ya. Jadi kita menyiapkan slide presentasi saja tidak cukup, menyiapkan video saja tidak cukup ya. Menyiapkan e-book saja tidak cukup ya. Ini kita anggap sebagai queen-nya lah ya, sebagai ratunya. Tetapi harus ada aktivitas belajarnya apa gitu kan. Aktivitas belajarnya apa? The king-nya, ini yang penting ya. Karena e-learning ini atau online learning ini ya, atau blended learning ini harus muncul aktivitas belajarnya. Jadi fokusnya bukan ke konten. Konten bisa kita dapatkan dari mana saja, dari Google ya, dari YouTube, bisa dari mana saja. Tapi bagaimana aktivitas belajarnya ini harus muncul juga. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika berbicara integrasi Queen dengan King ya, Queen ini konten-konten belajar, media-media belajar, dengan aktivitas belajarnya. Nah, ini memerlukan sebuah sistem namanya learning management system gitu ya. Oke, kita coba kalau lihat The King ya. The King-nya apa saja? Nah, The King itu seperti ini misalnya Bapak Ibu. Ketika ada video ya, ketika kita menyiapkan video untuk guru-guru binaan atau untuk siswa, videonya diapakan? Harus jelas ya. Apakah dirangkum videonya, apakah disimpulkan begitu kan? Atau apakah dikomentari. Nah, ini harus jelas. Ketika ada presentasi ya, slide presentasi, PPT misalnya ya, PPT ini diapakan? Apakah tadi diberikan dicari begitu ya permasalahan yang ada di sana, kemudian disimpulkan, atau seperti apa? Nah, ini harus jelas aktivitas belajarnya ya. Oke, lanjut dulu. Kita lanjut dulu sambil sedikit demi sedikit sebelum ke apa itu LMS-nya ya. Nah, ini baru pengertian LMS. Jadi LMS ini, Learning Management System ini adalah perangkat lunak ya, yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, mengatur penyampaian konten pembelajaran ya. Nah, sistem ini bisa membantu guru, bukan hanya guru sebetulnya ya, untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas belajar siswa, menilai, merekapitulasi gitu ya, absennya, menampilkan nilai dan sebagainya. Oke, ini adalah learning management system. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah Google Classroom apakah itu learning management system gitu ya? Kemudian kan bukan hanya Google Classroom ya, ada Microsoft Teams, apakah itu LMS begitu kan ya? Nah, sebetulnya itu bisa kita anggap LMS. Tetapi kalau kita menggunakan Google Classroom,
itu kan direktorinya atau penyimpanannya di sebagian di Google, sebagian juga di Google Drive kita ya, begitu kan ya. Nah, tetapi tetap penyimpanannya sistemnya ada punya Google. Sementara kalau LMS ini Bapak Ibu ya, idealnya kita punya server sendiri ya, punya server sendiri. Nah, dalam artian kita nanti harus punya begitu ya, harus punya, kemudian nanti simpannya apa? Filenya nanti kita simpan di sebuah tempat penyimpanan begitu ya. Kemudian kita instalasi sistemnya sehingga konten-konten belajarnya bisa kita teliti, bisa kita lihat begitu ya. Kemudian nilai-nilainya juga bisa kita simpulkan, bisa menjadikan sebuah pengambilan keputusan ya. Nah, oke, lanjut dulu. Nah, kemudian maksudnya tadi ya, LMS ini digunakan untuk apa? Nah, Bapak Ibu, digunakan untuk pertama adalah kita menyimpan dokumen-dokumen dalam bentuk teks ya, kemudian dokumen lainnya juga kita siapkan video simulasinya ya di sana kalau membutuhkan pengetahuan yang harus dengan video. Kemudian ada tautan webnya. Ini bisa masuk ke YouTube, bisa masuk ke Wikipedia, bisa kemana saja ya, termasuk misalnya ke rumah belajarnya Kemendikbud misalnya kan ya. Nah, kemudian juga ada forum atau chatnya ya. Forum ini bisa digunakan untuk berdiskusi antara siswa dengan siswa gitu ya, atau guru binaan dengan guru binaan gitu ya. Nah, kemudian juga jangan lupa ini harus ada aktivitas tugas dan proyek begitu ya. Nah, jadi dan yang terakhir ya, sumber belajar lain lah ya. Nah, ini harus ada ketika berbicara pembelajaran ini menggunakan ruang belajar yang menggantikan tatap muka begitu ya. Jadi tatap mayanya ada, kemudian dokumen-dokumen media-media pembelajarannya ada, videonya ada gitu ya, tautan webnya ada gitu kan. Sehingga Bapak Ibu nanti bukan hanya pengajar yang terbantu, tetapi peserta juga sama, kelompok peserta juga sama gitu ya. Nah, kemudian jadi terjadi aktivitas tadi seperti yang disampaikan bahwa ini ada king dan queen ya. Kalau konten-konten belajarnya adalah queen, nah aktivitas belajarnya ada king-nya gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Ini saya lewat. Ini nanti di belakang. Nah, kemudian ada pola Bapak Ibu ya. Pola ketika kita menggunakan learning management system. Pola yang pertama adalah ini sebetulnya banyak teori ya, tetapi yang saya gunakan adalah teorinya pedati ya. Jadi pedati ini singkatan dari pelajari, dalami, terapkan, dan evaluasi gitu ya. Nah, pelajari ini adalah kita mempelajari konten-konten yang disiapkan oleh fasilitator ya, atau dari misalnya pengawas gitu kan, ke guru binaan atau dari guru ya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah dalami. Nah, pelajari, dalami, terapkan ya. Kalau terapkan adalah mencoba misalnya mengerjakan lembar kerja begitu ya. Dan yang terakhir evaluasi. Oke, kita lihat lagi ya. Tadi pedati ini kalau dioperasionalkan seperti ini. Pelajari. Nah, pelajari ini dari learning ya, learning. Jadi learning ini kita belajar ya, atau siswa belajar dari learning object atau media ya. Kalau bahasa tatap muka kan media. Nah, Bapak Ibu, media ini kalau untuk online namanya learning object ya. Nah, siswa ini belajar atau peserta ini belajar dari learning object yang bentuknya teks, video, animasi, visual, dan lain-lain begitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, selain mempelajari ini, juga LMS itu harus bisa melakukan pendalaman ya, atau dalami ini ya, deepening. Nah, deepening ini baru bisa menggunakan Zoom, baru bisa menggunakan WA group gitu kan ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggantikan posisi tatap muka di kelas dengan Zoom saja, ini baru dalami ya, baru dalami. Jadi baru satu hal. Sementara kita harus melaksanakan ruang lain ya, 3 hal lainnya. Begitu. Jadi ayo kita kembali ke jalan yang benar ya, sesuai konsepnya bahwa tatap muka ini tidak bisa dilakukan hanya dengan menggantikan dengan tatap maya saja begitu ya. Jadi ada 3 ruang belajar lainnya gitu.
ketika kita berbicara online learning ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, berikutnya ya, setelah pelajari, kemudian dalami tadi dengan misalnya dengan dengan WA Group, dengan Zoom, dengan Teams ya, kemudian dengan Google Meet gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah applying. Applying ini menerapkan yang sudah dipelajari, yang sudah diskusikan, kemudian diterapkan dalam bentuk assignment ya, atau penugasan. Penugasannya disimpan di LMS bisa begitu ya. Jadi penugasannya mereka langsung mengirimkan ke LMS, dan LMS itu hebatnya apa Ibu? Ketika kita memberikan respon dan memberikan nilai misalnya kan, nanti audien ini akan terekap ya, siswa ini akan terekap atau peserta ini akan terekap nilainya gitu ya. Dan yang terakhir adalah evaluasi ya, measuringnya. Nah, evaluasi ini untuk melihat apakah proses belajar ini sudah tepat atau belum, sudah waktunya lulus atau belum gitu ya. Jadi ini polanya adalah pola pedati. P-nya pelajari ya, D-nya dalami, DA-nya dalami, kemudian T-nya terapkan, I-nya evaluasi yang ujung ya, harusnya pedate tapi kita paksakan ya menjadi pedati lah begitu ya. Oke. Ini salah satu cara bagaimana kita belajar memanfaatkan LMS begitu ya, atau melakukan pembimbingan menggunakan LMS. Kita lanjut dulu. Nah, oke, kita coba operasionalkan lagi ya, lebih rinci dibandingkan dengan yang tadi. Yang pertama adalah learning ya, learning ini atau pelajari. Jadi nanti Bapak Ibu peserta ini disajikan dengan berbagai materi-materi online ya. Ini bisa kombinasi teks, visual, animasi, video, simulasi, game dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian di peningnya ya, dalaminya adalah peserta ini diberikan beberapa isu diskusi ya, kemudian berpartisipasi aktif dalam forum baik itu langsung maupun tidak langsung. Dalam artian di pening ini bisa menggunakan Zoom ya, bisa menggunakan teknologi Zoom, Google Meet, kemudian ada Webex gitu ya, bisa. Jadi prosesnya ada pada dalami. Kemudian yang ketiga, terapkan, applying. Nah, peserta ini diberikan beberapa tugas ya. Tapi tadi jangan lupa bahwa tugasnya usahakan juga dikolaborasikan satu sama lain ya. Jadi kolaborasi antara satu siswa dengan siswa lain atau satu peserta dengan peserta lain begitu ya. Sehingga tadi harapannya adalah lulusnya bareng-bareng ya, selesainya bareng-bareng. Tidak ada yang terlambat. Dalam artian tidak ada yang tidak lulus begitu ya. Jadi bukan cepet-cepetan sistemnya, tetapi ini harus ketuntasan belajarnya harus bersama-sama gitu ya. Yang terakhir adalah evaluasi. Jadi diberikan tes atau quiz ya sebagai alat evaluasi, ini bisa sumatif maupun formatif. Nah, ini kalau di aktivitas di LMS ya akan seperti ini Bapak Ibu. Jadi misalnya pelajari ya. Jadi disiapkan konten-konten digital. Nah, di LMS-nya ada file, ada link, ada paket gitu ya yang bisa dipelajari oleh audien atau peserta begitu ya. Kemudian dalaminya difasilitasi upaya memperdalam penugasan ya. Nah, ini dalami tadi ini dalam bentuk forum. Ya, forum, kemudian bisa juga video conference ya, audio conference. Kemudian terapkan dalam bentuk assignment, mengerjakan tugas ya. Kemudian evaluasi. Nah, evaluasi ini berarti mengerjakan quiz misalnya kan. Nah, nanti kita akan di bagian akhir kita akan simulasikan apa yang digagas oleh APSI ya, yang pelatihannya atau bimtek-bimteknya sekarang menggunakan paradigma baru, jadi menggunakan LMS ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi polanya kalau menggunakan LMS Bapak Ibu, kita menggunakan flip classroom atau kelas yang dibalik begitu ya. Nah, jadi flip classroom ini adalah strategi pembelajaran ya, atau satu jenis blended learning yang membalikkan pola pembelajaran tradisional dengan menyampaikan materi pembelajaran ya. Nah, ini secara online dulu di luar kelas dan menjadikan aktivitas belajar yang biasanya dilakukan dalam pekerjaan rumah ditarik ke dalam kelas gitu ya. Saya contohkan misalnya ya pola yang diterapkan oleh APSI sekarang ya dengan pelatihan bimtek paradigma barunya. Jadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan disajikan ya konten-konten yang sudah disiapkan di LMS begitu kan ya.
Kemudian biasanya malam ini malam bertemu dengan fasilitatornya. Nanti di sana berdiskusi gitu ya. Kemudian apa namanya? Ya intinya kalau tadi Dati adalah mendalami konten gitu ya. Jadi di paradigma baru yang digagas APSI ini untuk pelatihan atau BIMTEK ya, sekarang jarang sekali fasilitator share screen kemudian menyampaikan semua slide presentasinya ya di share screen ke audiens. Nah, jarang karena apa? Karena sudah disiapkan dipelajari begitu ya di langkah sebelumnya. Jadi konten-kontennya sudah disiapkan dulu di LMS. Nah, kemudian baru apa yang tidak dipahami, apa yang tidak dimengerti, apa yang perlu didalami, nah itu didiskusikan bersama-sama. Kemudian juga ya di bagian terapannya diberikan beberapa penugasan-penugasan begitu kan, yang idealnya tadi ya bisa dilaksanakan secara kolaborasi. Jadi Bapak Ibu jangan kaget kalau nanti kolaborasinya terjadi ya, seperti yang kemarin misalnya yang dari Maluku berkolaborasi dengan yang dari Jawa begitu ya, Jawa Barat, dan itu terjadi begitu ya. Nah kemudian evaluasi pada langkah terakhir ya, langkah terakhir. Oke, saya ulangi lagi, berarti kalau kita operasionalkan ya, yang pertama misalnya di luar kelas ya, di luar kelas tatap muka atau menggunakan Zoom, peserta belajar ini mempelajari konten digital, kemudian berpartisipasi aktif dalam diskusi online, mengerjakan tugas ya, kemudian mengerjakan quiz atau tes online gitu ya. Nah, di dalam kelas biasanya langsung dengan fasilitator ini ya, sebetulnya bukan hanya dalam konteks APSI ya, di pembelajaran di kelas pun di siswa guru juga terjadi ya. Jadi di sini itu di dalam kelasnya, dalam artian kelas itu bukan kelas beneran ya Bapak Ibu ya. Nah terjadi latihan kerja atau praktek ya, kemudian ada terjadi gitu ya. Kemudian lebih pada bagaimana problem solving ya, atau studi kasus lah begitu. Barangkali sebagai pengantar materinya ya seperti ini. Nah saya akan perlihatkan begitu ya LMS yang sudah digunakan APSI begitu. Sebetulnya nanti akan kurang lebih sama dengan yang di sekolah penggerak ya, guru penggerak. Jadi Bapak Ibu APSI sudah punya LMS ya. Dan nanti kalau misalnya tertarik silakan kalau untuk BIMTEK-nya bisa dengan menghubungi ya teman-teman dari pusat gitu kan. Kemudian kalau ingin punya LMS sendiri untuk guru-guru binaannya juga mudah-mudahan Pak Agus nanti memfasilitasi gitu ya. Nah ini LMS-nya begitu ya, halaman depannya di atas ini ada beberapa link, bisa masuk ke website APSI, kemudian ke versi 5 APSI pusat gitu ya, kemudian ke layanan kartu, kemudian ke info pengawas, karena memang untuk di APSI ini kebanyakan ini ya pelatihan BIMTEK-nya kebanyakan pengawas, meskipun kemarin ada kepala sekolah, ada guru ya. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu ini adalah materi-materi yang bisa diakses ya, yang bisa diakses. Nah kemudian saya akan masuk ya menggunakan akun saya, akun adminnya APSI. Kemudian Bapak Ibu kita coba lihat salah satu materinya ya, misalnya ini latihan LMS. Nah tadi disampaikan bahwa ada pola Dati, pelajari, dalami, terapkan begitu ya. Oke, yang pertama misalnya kita disajikan dengan konten-konten, tapi sebelumnya ada pengantar dari fasilitatornya. Untuk yang ini saya misalnya menggunakan foto. Kenapa menggunakan foto? Jadi jangan sampai nanti audien ini tidak kenal ya, atau peserta ini tidak kenal dengan fasilitatornya begitu ya. Oke, kemudian ada materi-materi yang bisa dipelajari dahulu ya. Ini dari teks, kemudian saya perkaya nanti dengan berbagai jenis learning object lain. Misalnya ada PDF, ada video ya, ada slide presentasi. Nah, kemudian Bapak Ibu di sini saya menyiapkan forum diskusi. Ya, forum diskusi. Nah, kemudian ada penugasan dan terakhir diakhiri dengan kuis begitu ya. Nah, jadi LMS digunakan untuk aktivitas belajar. Sementara Zoom-nya juga masih ya, Zoom-nya tetap mayaknya juga tetap ya digunakan. Tetapi tidak lagi share screen
banyak sering gitu ya, enggak. Karena apa? Karena konten-kontennya sudah lengkap. Ya, mereka bisa belajar dari konten-konten yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke, ini yang APSI begitu ya. Jadi Bapak Ibu bukan hanya untuk guru binaan. Pak Cecep, mohon maaf suaranya hilang, Pak Cecep. Pak Cecepnya yang hilang. Suaranya Pak Cecepnya masih ada. Iya, suaranya Bu. Pak Cecep pergi. Pak Cecep, suaranya mohon ya. maaf. Ya, sekarang sudah ada. Oke, baik. Tadi ada gangguan teknis. Baik Bapak Ibu, Bu Titi, kayaknya kita lebih banyak diskusi dulu ya sebelum nanti saya memperlihatkan LMS yang dikembangkan untuk ini lain ya, untuk lembaga lain lah. Kita buka diskusi dulu ya, Bu Titi ya, silakan. Ya, baik. Atang dari Serang Banten, Bu Titi. Bu Titi, Atang dari Serang Banten. Ya, silakan. Baik, Pak Atang dipersilahkan untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atang Suryana, pengawas SMP Kota Serang, Provinsi Banten. Iya, Pak Atang. Pak Titi, yang pertama, selama kita pandemi setelah hampir atau menjelang 1,5 tahun ini, saya ingin bertanya, seberapa besar efektivitas pembelajaran yang dilakukan secara daring termasuk LMS ini yang akan kita terapkan. Yang kedua, kalau sudah diketahui efektivitasnya, siapa atau lembaga mana yang pernah melakukan penelitian seperti itu. Kemudian pertanyaan lagi, adakah LMS ini sudah memperhitungkan keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh para pendidik, terutama para pendidik tempo dulu, seperti Imam Ghazali, Ibnu Qayyim dan lain sebagainya, bahwa pembelajaran itu yang lebih efektif dan akan menghasilkan sesuatu adalah bertemu dengan guru. Akselerasi learning atau bahasa Arabnya itu idrakul basar kalau tidak salah. Idrakul basar. Jadi maksud saya ingin bertanya, yang sekarang dikembangkan pembelajaran dari itu sudahkah memperhitungkan keberatan para ahli pendidikan tempo dulu, terutama di kalangan ulama besar Islam. Ya, baiklah. Ya, satu pendapat saya. Ini pendapat saya, bukan pertanyaan. Menurut pendapat saya, kalau pembelajaran LMS ini diterapkan di SMP ke bawah, di umur yang relatif muda, ini saya rada ekstrim ngomongnya. Ini hampir kita itu akan melakukan pembodohan akal budi gitu Pak. Sebab kalau kita memberikan kebebasan yang kepada anak-anak yang di bawah umur gitu selancar di dunia yang tanpa batas dan tanpa ada pengawasan yang ketat, ini akan menimbulkan apa yang kita khawatirkan yang disebut dengan kekacauan ilmu. Kekacauan ilmu itu karena mereka diberi kebebasan untuk menangkap sesuatu yang sangat tidak terbatas. Saya kira demikian. Ya, terima kasih Pak Atang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Titi, kita langsung jawab dulu ya. Ya, Pak Atang, terima kasih ya. Ini luar biasa. Luar biasa. Pertanyaannya. Yang pertama adalah seberapa efektifkah ya pembelajaran daring, itu kan ya Pak Atang? Oke. Ya, tadi saya sampaikan bahwa sebelumnya ya penelitian tuh banyak yang menyampaikan bahwa pembelajaran daring efektif, tetapi juga saya membaca ya pembandingnya. Jadi banyak juga yang menyampaikan bahwa pembelajaran e-learning ini nggak bagus begitu kan ya. Nah, akhirnya kalau saya sih kedua-duanya menerima begitu kan ya, menerima. Oke, kemudian
yang terjadi adalah banyak yang ketika pandemi berlangsung begitu ya, COVID ini sudah 2 tahun berlangsung, ternyata banyak penelitian-penelitian yang akhirnya menyampaikan bahwa e-learning itu nggak efektif gitu ya, kurang efektif. Dan saya setuju Pak, saya setuju ya, guru yang paling baik ya, belajar yang paling efektif adalah belajar dengan gurunya. Tetap saya itu yang meskipun saya menggunakan berbagai teknologi ya, tapi tetap dikembalikan ke sana. Bapak Ibu, ini juga ya, karena saya mengajar di perguruan tinggi begitu ya, mahasiswa saya terus terang menyampaikan begitu ya, bahwa mereka sudah kangen dengan dosennya, meskipun dosennya galak misalnya kan ya. Siswa juga banyak kalau kita lihat di mana-mana sangat kangen dengan gurunya, meskipun gurunya ya bahasa ini judes gitu ya Pak Atang ya, tapi ya justru dari pembelajaran tatap langsung kita bisa belajar banyak ya. Kita melihat gesturnya, misalnya kan gestur guru duduk seperti apa, yang di buku ditiru itu seperti apa begitu kan, kita bisa belajar banyak dibandingkan dengan hanya menggunakan Zoom begitu ya. Jadi saya pun setuju tatap muka itu tidak bisa digantikan dengan sebuah teknologi begitu ya. Nah tetapi kondisinya adalah sekarang kan nggak bisa tatap muka, sehingga ini adalah ikhtiar kita. Nah sekali lagi ya Bapak Ibu ya, ini adalah ikhtiar kita untuk mencari solusi terbaik begitu ya, mencari solusi terbaik mana pola yang paling bagus digunakan. Sebelumnya kan kita hanya menggunakan Zoom saja, tatap muka itu ya, tatap muka digantikan dengan tatap maya. Nah ternyata Bapak Ibu nggak efektif begitu ya. Jadi bukan menggantikan ruang kelas dengan Zoom ya untuk konteks pembelajaran gitu ya. Nah sehingga digunakanlah LMS gitu ya. Ini LMS ini ramainya setelah setahun lebih pandemi berjalan begitu ya. Nah jadi LMS juga sama, ini adalah ikhtiar kita. Jadi kita sama-sama Pak, karena memang banyak yang jurnal-jurnal ya, meskipun jurnalnya internasional dan bereputasi, belum tentu ya ketika dihadapkan pada konteks yang sesungguhnya, pada pembelajaran yang harus seperti apa, belum ada yang ini ya. Karena misalnya di Amerika, mereka sudah punya formula, tapi apakah efektif digunakan Indonesia? Belum tentu. Indonesia kan koneksi internetnya terbatas, begitu ya. Jadi begitu ya, Pak Atang ya. Kemudian tadi ya, misalnya SMP ketika menggunakan LMS seperti apa, apalagi anak SD begitu ya. Nah, jadi kalau itu kita semua punya formula, begitu ya. Untuk menghindari misalnya anak-anak bebas berselancar kan kita harus ini dulu ya, gurunya juga harus menyiapkan link yang diakses oleh siswa itu yang mana, jangan dibiarkan masuk ke YouTube tapi tidak dijelaskan video yang mana yang dilihat ya, video yang mana yang ditonton gitu kan. Satu hal lagi sebetulnya, ini kita berbicara moral ya, mohon maaf Bapak Ibu, kenapa di luar negeri ya, di negara-negara maju mereka itu mohon maaf sekali begitu ya, video situs-situs porno tidak diblokir, tapi kok mereka nggak mengakses gitu ya. Nah sementara kita sudah diblokir, sudah seperti apa begitu kan, tetap saja masih mengakses banyak siswa-siswa, karena katanya begitu ya, kita mengajarnya tidak diberikan fondasi yang kuat. Bukan berarti ada tidaknya, tetapi bisa nggak begitu ya, ketika si anak itu nanti akan diminta untuk masuk ke YouTube, mereka diberikan dulu pengantar bahwa mereka harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, melihat konten yang tidak pantas itu seperti apa, begitu kan. Nanti bolehlah hubungan dengan agama, bolehlah hubungan dengan moral, gitu kan. Jadi akan bertanggung jawab untuk tidak membuka hal yang tidak baik, begitu ya. Teknologi juga pada konten-konten yang tidak baik begitu ya. Nah ini perlu disampaikan ke guru-guru binaannya bahwa perbanyak hal itu, perbanyaklah memberikan memberikan sesuatu yang intinya bukan karena diblokirnya gitu ya.
bukan karena ini, tapi ini menjadi hal yang tidak baik buat mereka untuk ditonton, sehingga kekacauan ilmu itu harapannya tidak terjadi begitu ya, ketika mereka sudah punya ini yang kuat ya, punya kendali ya, karakternya ya Bu ya, karakternya atau kendali dirinya lah. Dia akan memilih, oh ini nggak bagus, ini akan saya skip gitu ya. Nah ini bagus, ini akan saya tonton. Nah inilah yang penting sebetulnya diajarkan pada siswa-siswa di sekolah dasar begitu ya. Kalaupun misalnya ketika berbicara, mungkin nggak mereka SD kelas tinggi ya 456 menggunakan LMS. Saya sudah mencoba membuktikan dan itu ternyata berjalan begitu ya. Hanya saja tadi memang harus diberikan. Iya, ini teknologi yang canggih, tapi juga jangan sampai tergoda untuk misalnya tadi ya masuk pada website yang tidak baik begitu kan. Kemudian apa dampaknya begitu ya dan sebagainya lah begitu. Begitu ya Pak ya, Pak Atang ya. Jadi mudah-mudahan ini ikhtiar kita, LMS juga ikhtiar kita, karena tadi ada tren ya, learning loss yang luar biasa banyak begitu kan. Begitu ya, mudah-mudahan terjawab Pak Atang. Ya, terima kasih. Aliran sedikit setengah menit. Suaranya Pak Atang di unmute Pak. Pak Atang, halo Pak Atang. Pak Atang suaranya Pak Atang. Ya. Suaranya. Ya, dibuka kembali audionya Pak Atang. Ya. Oke, jadi mohon setengah menit. Jadi saya sengaja pertama kali menanyakan tentang seberapa efektif pelajaran daring itu ingin menerapkan kejujuran kepada diri kita. Apabila daring yang sudah sekian lama kita gunakan itu ternyata tidak efektif, kemudian kembali kepada ikhtiar kita. Bagaimana kalau misalnya ternyata daring ini tidak efektif? Jujur saja, mari kita berubah gitu apa yang kalau tidak efektif. Kecuali kalau misalnya efektif, mari kita lanjutkan. Kalau tidak efektif, ya kenapa tidak kita berhenti dengan secara jujur, secara gentleman, kita berhenti dari pembelajaran daring itu, kemudian kita berikhtiar dalam bentuk yang lain. Gitu. Ya, baik Pak Atang sudah bisa ditangkap. Kalau sudah gagal di dalam bentuk daring, kemudian gagal, kita mencari lagi solusi Ya. dari daring lagi. Ya, terima kasih Pak Atang. Bu Titi, sebentar Bu Ya. Titi. Kalau Ya. usulnya Bapak apa? Usulnya kalau bukan daring apa? Kalau misalnya tidak boleh tatap muka. Usulnya apa? Masih di mute. Suaranya di Pak Atang suaranya. Kalau misalnya daring tidak efektif, kalau daring tidak efektif, kita berusaha memberikan masukan-masukan kekuatan kepada para penguasa yang selama ini memberikan aturan untuk PPKM dan lain sebagainya. Karena saya pernah mendengar dari sebentar. Usul konkretnya apa? Usul konkretnya pembelajaran tatap muka secara ketat dan terbatas. Kalau perlu dijaga polisi. Tapi pandemi Pak, nanti malah banyak. Iya, ini ketidakberanian kita, Pak Agus, ini ketidakberanian kita. Padahal berkumpul 10 orang ke bawah, di bawah 10 orang di sekolah, jauh lebih terjamin dibandingkan dengan di tempat rekreasi, di toko atau di undangan. Ya. Apalagi kalau diberikan ini hal yang sangat artinya sekali lagi Pak Agus, sekali lagi Pak Agus, kita memberikan masukan, kita yang bertanggung jawab kepada kesehatan rohani adalah kita. Tapi konkret harus konkret Pak. Ulama dan masukannya itu harus konkret, misalnya yang jelas nih tatap muka itu kan nanti. Iya, tatap muka terbatas dan dijaga secara ketat. Yang jaga ujian nasional bisa kan? Yang jaganya itu kan tidak sebanyak ujian nasional dijaga polisi pernah terjadi Pak. Gimana? Ini kelihatannya hal yang sangat dilematis. Mohon maaf, ya. Pak Atang. Jadi, maaf ya. Pak Atang ini punya pandangan tidak percaya vaksin, tidak percaya corona. Ya udah nggak apa-apa, oke. Ya. Tapi kan boleh ya, berpendapat ya. boleh. Silahkan. Ya. Hanya mungkin karena memang sudah ada aturan dari pemerintah dan kita lanjut di surat edaran yang akan ini kan kita sudah ada tim gugus COVID setiap kota, kabupaten, setiap provinsi itu yang melegitimasi apa yang akan dilakukan di satuan pendidikan. Kita ini hanya mengamanahkan ya, mendapatkan amanah dari
Bupati Wali Kota dan tentu saja ini kebijakan dari atas Pak Atang, mohon maaf. Kata-kata hanya Boleh saja- ini yang aku tidak setuju, bagus. Kata-kata hanya ini yang aku tidak setuju. Ya, Kita sekarang- merupakan subjek yang penting. Nggak bisa. Usul konkretnya itu yang sekolah guru nggak bisa dibilang hanya. Mungkin bisa masukkan Pak Agus. ya silakan. Ya, silakan Pak Andri. Mungkin benar kata Itu kalau saya- pemahaman yang kalau saya- terlalu dangkal. Pemahaman yang terlalu dangkal. Pak Atang itu bagus juga Pak. Pemerintah kan sudah berupaya Pak. Vaksin apabila muridnya sudah divaksin, gurunya sudah divaksin, pengawasnya sudah divaksin, aparat semua sudah divaksin, kita bisa PTM terbatas Pak. Iya. Ya, itu jadi kata Pak Atang itu bisa benar. Tetapi pemerintah kan sedang berupaya. Siswanya harus divaksin dulu, Pak. Kalau sudah divaksin bisa usulan Pak Atang kita PTM terbatas. Itu kan janji pemerintah, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Karena di masing-masing kota kabupaten ada tim gugus COVID, Pak. Kita tidak bisa bergerak tanpa izin yang berwenang di kota Jadi kabupaten. memang ada pandangan, Bu Titi, ada pandangan yang seperti itu kita terima dan nggak apa-apa, bagus. Artinya kita ini juga realistis ya, realistis ada bahwa penyebaran virus corona itu nyata. Saya lihat sendiri di rumah sakit penuh, sampai antrian ke selasar itu kan nyata, di pemakaman juga hampir tiap hari gitu kan, itu kan nyata, realistis itu kita lihat nyata. Nah tapi ada orang yang kemudian melihat sudut pandang lain, ya kan boleh saja. Ya. Saya kira cukup ya Bu Tuti ya. Ya, cukup, bagus. Pak. Boleh masuk Ya. bentar? Oh boleh, silakan. Ya, Pak Miss Bahul, silakan. Oke, sebenarnya dari yang dijelaskan Pak Atang itu memang logis juga, tapi ya juga harus mengetahui dari sudut pandang yang lainnya, yang mana memang hidrokul yang dikatakan hidrok atau bertemu langsung dengan murid itu memang bagus, tapi dalam satu sisi kita harus melihat dari ada satu hadis usul fikih yang mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh, dalam artian kita harus mencegah kemudaratan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari sesuatu. Jadi harus mencegah mudaratnya dulu, jangan ambil dari sudut pandang yang lain. Jadi ikhtiar kita, kalau memang semua murid-murid sudah divaksin juga, maka PTM terbatas ini bisa terrealisasi. Mungkin itu. Terima kasih Pak Misbahul. Saya kira cukup ya teman-teman, nanti kita bikin webinar khusus tentang ini. Nanti dari Kemenak, Pak, narasumbernya Kemenak sama teman-teman. Boleh, nanti dari dokter, dari Kemenak, dari ulama gitu ya, dari kita undang, insya Allah. Jadi nanti kita undang dari pakar-pakar gitu ya, juga dari keluarga-keluarga yang pernah terkena gitu ya. Mau kemana? Ya, saya kira cukup Bu Titi. Ya, cukup Pak. Baik. Selamat malam ini. Ini masih ada Bu Hajah Nurliana, dipersilakan Ibu. Ya, silakan Bu Hajah. Silakan dibuka audionya, Bu. Baik, kita lanjutkan. Ini Banjar Nahor. Silakan, ini Bapak ya, Bapak Muhammad Banjar. Ya, dari Papua Barat. Ya, silakan Pak, dibuka audionya. Ya. Iya, selamat sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Ya, tadi berkaitan dengan masalah tatap muka dengan daring ini memang sangat luar biasa tadi. Jadi kalau menurut saya sesungguhnya ya kita memang tidak mengharapkan COVID ini selalu berkembang, kan begitu kan? Kalau memang sudah nanti COVID ini hilang dari muka bumi Indonesia ini, ya kita tidak perlu lagi bicara daring. Masalah ya paksa tatap muka. Nah, jadi tergantung kepada situasi. Tapi situasi sekarang kan masih kita tidak bisa prediksi sampai kapan kan begitu. Nah, untuk mengantisipasi ini kan kita ya tentunya harus tetap kita mencari jalan terbaik. Ya barangkali dengan adanya sekarang LMS ini. Ya itu tergantung kepada masing-masing daerah. Tapi saya lebih cenderung memang dengan adanya macam platform yang baru ini yang makan
sekolah penggerak itu kan bentuknya Bapak? Ya, betul Pak. Nah, ya barangkali kalau sama ini mungkin cocoknya bukan menurut saya kalau mungkin di tingkat SD, SMP ya mungkin kurang gimana ya, karena ada sinkronus, ada asinkronus kan begitu. Tapi cocoknya memang mungkin karena peserta ini sekarang kan pengawas, ya cocoknya pengawas dengan gurunya supaya lebih efektif maksudnya. Jadi mungkin dengan pengenalan LMS khusus nanti untuk APSI Pak ya. Jadi LMS-nya APSI begitu ya. Seperti Ya, itu kan bentuknya. Iya. Berarti nanti ada alamatnya, ada semacamnya begitu Pak. Nanti mungkin ada nanti pengenalan begitu kira-kira Pak ya. Ya betul Pak. Ya betul. Iya, pengenalan atau barangkali semacam kursus kah atau bagaimana? Nanti mungkin dijelaskan. Itu saja yang disampaikan Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, baik Pak Banjar. Ya. Silakan Pak Cecep. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi lumayan ini ya, seru ya ketika berbicara tentang COVID ini. Memang tidak akan selesai begitu ya, karena ada pandangan yang bermacam-macam begitu kan. Saya akan langsung mengomentari untuk Pak Banjar begitu ya. Yang jelas LMS ini nanti akan bisa berubah atau bisa kita custom ya. Untuk anak misalnya kalau saya sih tidak menyarankan ya anak kelas bawah 1, 2, 3 menggunakan LMS gitu ya. Tapi kalau misalnya di sekolah-sekolah yang sudah literasi tinggi begitu ya teknologinya, boleh untuk kelas 4, 5, 6. SMP juga sudah boleh. Nanti untuk SMP dan SD nanti akan berbeda tampilannya, akan lebih mudah begitu ya. Akan lebih user friendly lah ya. Sederhana ya, sederhana. Coba disederhanakan. Termasuk untuk guru binaan juga kan beda, untuk anak SMA beda begitu ya. Nah, untuk perkuliahan seperti apa ini bisa kita custom. Jadi kita nanti harus melihat gitu ya siapa audiennya. Jadi bisa kita custom Pak, bisa kita modifikasi seperti apa begitu ya. Nah, sebagai gambar Bapak Ibu yang digunakan oleh kita kebanyakan oleh orang Indonesia, LMS ini menggunakan Moodle, termasuk yang di Kementerian Pendidikan begitu ya. Karena Moodle ini dianggap sebagai LMS juta umat begitu ya. Hampir 90% orang Indonesia menggunakannya Moodle, termasuk dunia begitu ya. Nah, di dunia pun banyak yang menggunakan Moodle. Jadi Moodle ini ya yang paling banyak lah, sehingga kita bisa tahu ya karakternya kalau kita kalau kita lihat dari penampilan, dari tampilannya seperti apa gitu ya, interface-nya kita akan bisa melihat. Nah Pak Ibu coba saya ingin sedikit ya Bu Titi minta waktu sebentar untuk memperlihatkan misalnya. Ya silakan Pak Cecep untuk mempraktekkan ya. Ini barangkali ini saja ketika berbicara bentuk LMS begitu ya, kenapa kita anggap LMS ini ideal begitu ya, meskipun tadi kita kan ini hanya ikhtiar ya. Oke, saya mengembangkan LMS di berbagai lembaga, termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan ini adalah Universitas Pertahanan ya. Yang pertama kita siapkan dulu misalnya ini materi pertamanya, kemudian saya perkenalkan dulu di sini ada dosen pengampunya begitu ya. Nah kemudian kurang lebih isinya sama ya, dari segi pola penyajian ya, kalau di guru penggerak dan sekolah penggerak per hari. Nah kalau ini misalnya kita lihat dari segi kontennya ya, Bapak Ibu semua, kenapa tadi LMS ini kita anggap bisa lebih, siswanya bisa lebih kreatif, bisa lebih memiliki banyak pengetahuan misalnya ya. Nah ini ketika di awal mereka tidak langsung mempelajari materi, tapi kita berikan dulu video-video misalnya pengantar. Kita lihat dulu ini ya. Kita lihat dulu video. Knowing that many satellites orbit our planet every day, and that they are helping us in several ways. You might be surprised to know that there are almost 4,900 satellites orbiting the Earth. The most obvious questions that come to mind are, why are these satellites in totally different orbits? How does a satellite carry out all of its functions? And what are the components inside them which help them to accomplish all of their allotted tasks?
Let's explore the answers to all these questions in detail. It's a well-known fact that a satellite stays in orbit because of the balance between... Backsound-nya lebih gede. Oh gitu ya, lebih besar. Oke. Ya. Kemudian selain itu kita juga siapkan konten-konten belajar dari slide presentasi misalnya ya. Dari slide presentasi kita siapkan. Kemudian selain slide presentasi juga kita siapkan beberapa dalam artian materi-materi yang nanti memperkuat begitu ya. Ini ada beberapa video gitu. Jadi bayangkan Bapak Ibu kalau mengajar dari segi ini ya, dari segi ketersediaan materi, justru ya menggunakan LMS ini bisa lebih kaya dengan konten karena bukan hanya dari gurunya saja mereka belajar, tapi juga dari sumber-sumber yang tersedia banyak di luar begitu ya. Nah kemudian kalau sudah mempelajari akan kita siapkan tools untuk masuk ke Zoom meeting gitu ya. Jadi mereka mempelajari dulu, kemudian kita siapkan link untuk ke Zoom meeting dan ini nanti akan bertemu dengan fasilitatornya gitu ya. Nah, kemudian ada diskusinya dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu tadi ya kan kita sudah punya bukti bahwa kembali lagi bahwa Zoom ini tidak kurang efektif kalau hanya Zoom lah ya menggantikan tatap muka dengan Zoom saja, sehingga kita perlu memperkaya konten-konten belajarnya sehingga siapapun yang mengajar begitu kan ya, siapapun yang mengajar itu punya kesamaan pola. Jadi kadang begini, kadang kita sering gitu ya memberikan pelatihan karena yang satu misalnya mohon maaf ilmunya lebih luas sementara yang satu lagi baru begitu kan. Nah tetapi kalau menggunakan LMS karena kontennya kita siapkan dengan matang sehingga siapapun nanti gurunya atau fasilitatornya begitu ya atau istilahnya apa ya pokoknya narasumbernya ini akan memiliki pengetahuan yang komprehensif begitu ya. Nah ini barangkali kolaborasinya. Ya ini hal baru yang sekarang sedang berkembang. Nah ini menjadi bagian dari ikhtiar kita. Kenapa APSI misalnya kan membuat ini kan bahan diskusi ya membuat webinar tentang ini. Ya termasuk membuat LMS-nya begitu kan. Itu barangkali ya sebagai tambahan dari apa yang disampaikan saya tadi. Terima kasih, silakan Bu Titi. Ya terima kasih Pak Cecep. Saya kira ini tidak ada lagi yang raise hand. Semua sudah terjawab. Oh satu nih dari chat Pak. Apakah LMS ada yang bisa digunakan secara personal Pak Cecep? Ya. Yang menggunakan Moodle. Iya. Baik Bu Titi, bagus pertanyaannya ya. Bapak Ibu, LMS ini sebetulnya banyak ya. Tadi ketika saya sampaikan bahwa yang paling banyak kan Moodle, tetapi banyak yang satuan-satuan atau yang dibikin oleh lembaga-lembaga ya. Misalnya ada Schoology. Bapak Ibu kalau pernah lihat Schoology atau nah ini mirip banget dengan Facebook ya, mirip sekali dengan Facebook. Jadi sebetulnya banyak yang bisa yang bisa dibuat untuk kepentingan sendiri. Tapi juga kalau mau instalin Moodle ya memang agak agak merogoh saku sendiri begitu ya. Jadi tapi nggak bayar. Nah, jadi ada yang gratis, ada yang berbayar. Nah kalau dengan Moodle meskipun gratis, tapi kita harus menyiapkan menyiapkan instalasi di hosting. Jadi harus agak berkorban sedikit meskipun menurut saya untuk seorang pengawas dan nanti manfaatnya besar itu luar biasa, nggak akan mahalan gitu ya, nggak akan mahal. Nah nanti coba kita tanyakan ke Pak Agus misalnya apakah APSI bisa memfasilitasi ini atau misalnya teman-teman bisa sendirilah begitu ya, karena ke depan ini LMS ini akan menjadi tren begitu ya, akan menjadi tren selama tadi pandemi ini masih berjalan. Mudah-mudahan sih segera selesai lah ya, semuanya kembali ke normal lagi begitu ya, sehingga tadi tatap muka yang kita rindukan gitu ya ini kembali berjalan gitu ya, begitu ya. Ya terima kasih Pak Cecep, mengingat waktu saya kira sudah cukup. Terima kasih sekali lagi Pak Cecep, ini adalah salah satu terobosan dalam digitalisasi di dunia pendidikan dan tentu saja dengan konsep flip classroom. Karena saat ini tentu saja siswa-siswa belajar diharapkan mandiri itu akan lebih banyak
ya persentasenya dibandingkan dengan tatap muka virtual menggunakan Zoom ataupun aplikasi yang lain. Dengan keterbatasan bertemu secara virtual, maka siswa diberikan fasilitas bagaimana mereka mempelajari secara mandiri melalui aplikasi yang memang disiapkan dan difasilitasikan untuk mereka bisa adopt. Baik Bapak dan Ibu sekalian, peserta webinar semuanya yang sudah hadir di room webinar kita pada hari ini, demikianlah materi dari Pak Cecep, mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu semua, karena pada intinya kita semua selalu belajar dan terus belajar, dan tidak ada kata berhenti untuk belajar. Ya, belajar itu dari mulai ayunan sampai masuk ke liang lahat nanti. Terima kasih Pak Cecep ilmunya, mudah-mudahan Allah akan selalu memberikan kesehatan dan diberikan pahala yang banyak, karena dengan memberikan ilmu kepada kita semua. Baik, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikianlah Bapak dan Ibu kegiatan kita webinar pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Saya kembalikan kepada Bu Lisa, saya Titik, pengawas SMP dari Bapak Ibu. Itu Bu Titik, absent masih. Oh iya, baik. Iya. Dari Mas Edwin ini nungguin nih surprise-nya. Iya, surprise-nya yang penting ini surprise-nya. Yang dinanti-nanti. Baik. Jadi Bu Titik. Bu Titik. Ya Pak Agus. Ya tambahan dikit saja. Ya. Selama ini memang APSI memang selalu mengadakan pelatihan itu luring ya Bapak Ibu sebelum pandemi. Nah, saya juga kaget waktu luring ya, waktu dari kota-kota terdekat ya, ada kan Surabaya. Nah, saya juga heran begitu pelatihannya daring. Ada di ujung Papua, ada di Maluku ya, sekarang banyak yang dari Maluku, yang nggak nyangka. Terus mereka apa katanya, Pak Agus, kayaknya Bintek yang seperti ini harus sering, karena kami yang jauh, biayanya jadi lebih murah, informasinya juga cepat gitu kan. Bandingkan kalau saya luring, saya harus naik pesawat, biayanya lebih tinggi, dan dulu memang yang ikut Bintek luring itu hanya yang apa ya, istilahnya kota-kota besar yang sekarang ini dari pulau terpencil begitu, bahkan dari Karimun, Manokwari tinggi Pak Bos, kita nggak nyangka dari tinggi ya, kita juga nyangka ya Pak Murijal dari tinggi itu daring kok malah seluruh Timur. Bukit Tinggi dari lupa Pak Murijal. Iya. Beda ini Sulawesi Utara. Tenggara Pak, Tenggara. Sulawesi Tenggara ya maksud saya. Daya Usahari. Boleh. Ada yang bertanya juga, prosedurnya bagaimana? Ya, Bintek bisa siang hari Bapak Ibu. Jadi kenapa selama ini malam itu juga karena memang permintaan ya. Kalau kemudian banyak permintaannya siang hari ya kita beralih siang hari. Tapi yang jelas setelah ada daring ini, Bapak Bintek daring ini, hampir semua teman-teman yang di ujung Nusantara itu sekarang pada ikut dan merasa kok saya ketinggalan selama ini begitu daring. Wah, saya senang sekarang bisa berinteraksi oleh teman-teman seluruh Indonesia begitu ya. Terima kasih sekali lagi. Nanti kita coba fasilitasi untuk yang siang, termasuk yang LMS untuk tadi ya sekolah binaan. Monggo silahkan Pak Edwin bagi-bagi printer ini sekarang. Oke, bagus, bisa Bu Titik. Terima kasih. Saya pikir nggak jadi tadi. Saya mau balikin lagi di Twitter ini. Bukan nggak jadi, kali Mas Edwin. Jadi dua. Oke, Bapak Ibu semuanya, di sini saya lihat sudah ada 155 yang mengisi dari link feedback form-nya. Jadi kami dari PTM Indonesia mengucapkan terima kasih yang sudah mengisi link feedback form ini. Link ini sangat berarti sekali bagi kami
karena agar kami bisa mengetahui kendala apa yang dihadapi dan kemudian bagaimana kami di PT Epson Indonesia bisa menjawab permasalahan tersebut. Nah, sebagai ucapan terima kasihnya, mungkin memang mohon maaf kita hanya bisa memberikan 1 door prize, namun tidak perlu khawatir karena kita akan sering juga mengikuti kegiatan webinar dengan APSI, artinya insya Allah akan ada kesempatan Bapak dan Ibu semuanya di webinar-webinar berikutnya. Nah, sekarang saya mohon izin untuk share screen terlebih dahulu. Nah, jadi memperhatikan di sini, nanti kalau misalkan namanya keluar, Mas Edwin, nanti langsung kita panggil Mas ya, Edwin, kita absen. dari Ya, 245 ini cuma 140 yang isi ya? 155 Pak yang mengisi. Yang ya, kenapa nggak pada yang isi ya? Ya mungkin karena tadi sambil mengikuti acaranya kali Pak ya. Oh iya. Apa nanti kami akan kirimkan lagi, mungkin mohon bantuan dari Ibu Titi Bu ya, kita minta linknya lagi nanti disebar ke grupnya. Jadi nanti yang lain pun bisa tetap bisa mengisi link feedback formnya gitu kali ya, bagus ya. Ya, jadi ini kalau pakai ini objektif ya, sekarang, objektif ya. Ya, betul sekali. Oke, oh ya sebelumnya saya acak lagi, ini namanya tadi sudah saya masukkan. Ya Pak. Kalau bisa dibagi satu persatu bisa nggak Pak ya? Amin. Kita nanti bagi satu persatunya dalam bentuk brosur ya Pak. Harus banyak terima juga, kasih Pak atas usulannya, insya Allah. Iya Pak ya. Oke siap, kalau gitu ini saya acak terlebih dahulu biar lebih aman lagi. Ya, jadi Mas Edwin yang tidak ngisi form tidak akan dapat ya? Ya, ini betul, yang isi Pak. Ya, ini khusus yang isi. Ya, oke, siap. Kalau gitu langsung saja saya hitung mundur dari 3 ya, Bapak Ibu semuanya. Ya. Siap, di 3, 2, 1. Oke, kita lihat. 1. Namaku keluar. Mana nama? Dibuka namanya. Tintin Surtini. Ada nggak? Apakah ada Ibu Tintin Surtini? Kalau nggak ada di nggak muter itu. Tidak ada. Kita ulang lagi. Ganti. Lanjut undi lagi. Ini orangnya nggak lagi ya. Iya. Oke, kalau gitu. Reno paling dulu, nanti masuk lagi. Nggak ada. 1 menit nggak ada, langsung close. Mulai 1 menit ya. Ya, udah ada, udah keluar. 1, 2, 3. Ya. Oke, kalau gitu ini saya 3. Ya, Ibu Tintinnya sudah saya remove ya, sudah yang kencang keluar di result ini. Nah ini saya ajak kembali, ya sudah mulai berbeda lagi, ya 1, 2, 3. Oke, kalau gitu langsung saya ajak kembali, dihitung mundur di 3, 2, 1. Kayak enggak muter ya. Harus muter satu putaran. Kayaknya nggak muter ya. Iya, di situ aja. Dari Papua, Sorong. Wah, ini sudah mulai keluar dengan Ibu Sri Suratmi. Apakah ada Ibu Sri? Ibu-ibu aja ya. Kalau ada boleh. Agak ada kayaknya. Semoga nggak ada. Semoga nggak ada. Ganti lagi. Tidak ada ya. Nggak ada nih. Teman-teman. Lama sedikit. Adanya Sri Suyanti. Ini nggak ada. Putarnya yang lama. Hati-hati, ada hati-hati. Cari yang terbaik. Di remote lagi. Kalau saya cek juga nggak ada ya kayaknya Bu ya. Ada.
Di remove lagi Pak Edwin, sudah 1 menit. Ya. Oke, kalau gitu saya remove lagi ya Bapak Ibu. Ya. Ini bapak-bapak yang udah kepengen nih. Izin kita keluarkan. Nah, sudah keluar Ibu Sri Suharsinya. Jadi langsung saya kembali. Motornya pun 1 lingkaran Pak. 2, 3. Oke. Oke, langsung lagi saya mundur lagi di Awal M lagi Pak Edwin. Tadi SS saja itu. Oke, lihat. Ayo, siapa tahu ada namanya di sini. Wah. Titik. Nggak ada. Pergi dia. Nggak ada. Sudah pergi kali. Ada Pak Didi Kurniawan ada kali ada. Didi hati-hati adanya. Yang lain yang ada. Didi Rusdiawan ada. Ada. Setiawan ada kok itu. Tapi Mana kamera. Ya dapat Didi. Halo Pak Didi. Iya, hati ono. Adanya Didi hati-hati ya. Selamat Didi Kurniawan. Mungkin boleh di Buka kamera. yang lain di unmute dulu, kemudian Pak Didiknya boleh di spotlight biar kelihatan. Wah, Pak Didi Kurniawan. Itu kali adik. Itu Pak Didi Haryadi. Iya, adanya Didi Haryadi ya. Diganti Didi Haryadi saja. Lanjut. Tadi ini di kolom chat sudah ada Pak Didi Kurniawannya. Boleh mungkin Pak Didi Kurniawan untuk di unmute dulu. Tadi seperti sudah di unmute, cuman habis itu mute lagi ini. Silakan Pak Didi. Didi Kurniawan. Halo Pak Didi. Tidak ada orangnya. Ya, saya serahkan saja Pak untuk Pak Mu, kita lebih tinggi. Ada orangnya Pak. 1 menit, Remo. Lanjut di Hermanto. Di room Enggak ada Pak, sudah enggak ada. Lanjut, diganti. Orang tuh datang ikut. Sudah pergi kelihatannya. Pak Edwin. Ya nggak ada Pak Edwin. Adanya Pak Didi Haryadi. Barusan ada salam dari Pak Didi, Pak. Disuruh di Pak Misbah. Mas Edwin, karena sudah dipanggil berkali-kali tidak respon, Pak Didiknya boleh di remove kembali. Ya. Boleh. Lanjut. Setuju. Didit ya. Ya, dilanjut aja. Oke, kalau gitu saya remove kembali ya. Pak Didik mohon izin kita remove Pak Didik. Nah ini saya ajak kembali. Yang 3, oke, langsung saja saya ajak kembali ya. Yuk aja. Yang 3. Keluar. Yang lama lihat namanya Bismillahirrahmanirrahim. Hermanto. Serisu. Ada Pak Hermanto. Ada Pak, ada. Beriman. Halo. Kue. Ada. Oh, ada Serisu. Dapat ya. Halo. Tidak bisa nampak. Kameranya ditampilkan Bu. Kameranya ya. Halo Ibu Sri, boleh di kamera ditampilkan Bu. Bu Sri Suharsini. Ya Ibu. Iya ada. Iya Bu, kameranya diaktifkan. Mas Edwin, Bu Sri Suharsini. Ya, halo. Kalau enggak Boleh diaktifkan Bu kameranya Bu. enggak
nggak aktif, kita remove lagi. Ada. Terima kasih Bu Sri pertanyaannya buat saya. Ada. Oke. Baik, kalau gitu selamat kepada Ibu Sri Suharsini sudah mendapatkan satu printer dan laptop Ibu. Selamat, semoga bermanfaat printernya. Iya, terima kasih. Dari mana Pak Baik, Edwin? nanti DL ke Ibu untuk kita minta kelengkapan datanya Bu ya. Iya, siap. Baik, sama-sama Ibu Sri, selamat. Terima kasih Bu Cecep, terima kasih. Edwin bukan Cecep. Iya, Pak Edwin, terima kasih. Maaf. Ya, baik, sama-sama Ibu. Baik, baik Bapak dan Ibu semuanya, terima kasih yang sudah mengikuti kegiatan webinar di hari ini. Bagi yang tadi Ibu Sri, selamat ya Bu. Bagi yang belum, jangan berkecil hati. Ya, Siap. Ibu yang belum nanti jangan berkecil hati. Insya Allah nanti di webinar dalam aksi kekinian berikutnya, ini salah satu dari Bapak atau Ibu yang akan memberikan printer dan laptop. Oke, demikian dari saya. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Lisa. Ya, Saya kembalikan kepada Bu Lisa. iya. Terima kasih Pak Edwin. Selek. Oke, Bu Sri. Bu Sri Iya, dari mana? terima kasih ya Bu. Ya. Bu Sri dari mana? Dari Karanganyar Bu. Jawa Tengah. Dari Karanganyar. Oh, selamat Bu Sri. Ya, terima kasih. Ini pengawas ya Bu? Iya. Pengawas apa? Iya. Pengawas. Pengawas SD Bu. Oh, pengawas SD. Pak Agus, ini ditampilkan Nanti untuk pembinaan. Ya, silakan. Flyer. Jadi informasi saja nanti teman-teman yang ingin mengembangkan karirnya ya, yang memperdalam tentang tugas pokok, tentang pembuatan modul, tentang modul digital, ada juga Gatherton ya, yang kaitan dengan platform baru seperti Zoom, juga ada pembuatan makalah ya, dan juga ada di sana ada karya inovasi. Nah, nanti silakan ya Bapak Ibu. Silahkan yang hari Senin ya ke Bu Artati. Saya kira itu aja Bu Lisa, waktunya sudah ya. Waktunya sudah ini ya. Baik Ibu Bapak, selamat Bu Sri mendapatkan printer tipe L121 dari Epson. Kalau lebih baik lagi Pak Edwin usul yang ini ya virtual tadi, interaktif proyektor ya. Kapan-kapan mungkin kita mengharapkan Ibu Bapak interaktif proyektor layar sentuh yang dipaparkan Pak Edwin tadi. Baik Ibu Bapak, karena waktu sudah menunjukkan pukul. Ibu minta kode absensinya Bu. Oh, kode absensi di chat Ibu ada tadi. Apa itu tadi? Di chat sudah di share. Ya, silakan dilihat di chat Ibu. Oke. PD. Ya, ada. Sudah dari. Oh, itu ada sebentar Bu Lisa, ada yang nanya di chat itu bagaimana perjuangan PP5. Saya kira PP57 sudah jelas ya Bapak Ibu. Pengawas itu sekarang ini eksis ya Bapak Ibu, tidak mungkin akan hilang karena sudah ada di Undang-Undang Sidiknas. Dan sekarang Bapak Ibu kalau mengamati semua program-program di kementerian itu selalu melibatkan pengawas ya. Saya sebagai ketua APSI selalu diajak koordinasi, selalu diberi info, termasuk sekarang pelatih ahli ya. Pelatih ahli itu sekarang banyak, saya sudah menghitung ada sekitar 121 orang yang menjadi pelatih ahli dari unsur pengawas. Artinya apa? Artinya bahwa Kementerian Pendidikan sendiri sudah merasakan bahwa pentingnya peran pengawas sekolah. Jadi nggak mungkin akan dihapus, dan itu malah ada surat dari BKN ya bahwa dan Menpan fungsi pengawas itu sudah jelas sekali di sana ya, kedudukannya di Pemda ya Bapak Ibu. Jadi
selamat kepada teman-teman yang menjadi pelatih ahli yang melalui perjuangan ketat ya, persaingan ketat dari 8.000 sekarang tersaring hanya 600-an ya, 600 orang menjadi pelatih ahli yang sekitar 120-an ya, 125 kalau nggak salah itu dari pengawas sekolah. Yang lainnya itu dari praktisi, akademisi begitu. Artinya program terbaru pelatih ahli itu unsur pengawas di sana banyak juga ya, mewarnai. Artinya udah nggak usah khawatir Bapak Ibu ya. Walaupun tetap terus kami berjuang ya, doakan kami selalu sehat, semangat, beri kami energi positif ya, beri kami ada pepatah mengatakan bahwa kalau burung-burung itu terbang ya akan hinggap pada ranting dahan yang sama ya. Artinya apa? Ayo kita semangat belajar ini ya. Bagi kami APSI hanya punya moto nilai 4B ya. B yang pertama itu baca ya, Iqra ya, Iqra bismi rabbika ya, baca yang tidak hanya yang tersurat tapi yang tersirat ya. Baca tidak hanya dengan mata tapi dengan pikiran tapi juga dengan hati tentang fenomena permasalahan di sekitar kita. B yang kedua adalah bantu, ayo kita bantu anak-anak kita mewujudkan mimpi-mimpi gitu ya. Karena dengan mimpi itu akan ada gairah di sana ya, passion. Karena di era teknologi digital ini Bapak Ibu yang tidak mengikuti akan rontok tentunya ya. Ingat dulu ada ojek pangkalan ya, ada Gojek. Dulu ada kita mengenal ada toko-toko mal-mal yang besar ya, karena mereka tidak beralih ke digital ya semuanya akhirnya rontok juga ya. Nah, siapa yang kemudian eksis ya ada yang menguasai digital. Nah, digital ini akan terus walaupun mungkin kondisi normal tidak mungkin balik seperti dulu ya, tidak akan mungkin. Karena yang dimaksud normal itu pasti normal budaya baru, kebiasaan baru. Nah, kebiasaan baru apa? Kebiasaan digital. Jadi inilah digitalisasi ini. Ya ingat dulu waktu saya punya HP Nokia ya, HP Nokia itu kayak apa dulu, bangga sekali ya. Tapi kemudian ada Android, si Nokia-nya nggak mungkin lah HP itu akan bisa ngalahkan Nokia. Tapi nyatanya rontok juga itu Nokia ya. Kenapa? Tidak mengikuti perubahan ya. Berubah atau punah kan seperti itu. Nah, berubah kemana? Ke digital. Nah, kita sudah memulai yaitu untuk membantu dan bermanfaat sehingga kita menjadi budaya digital ya. Budaya digital inilah karena dengan budaya digital semuanya akan menjadi sederhana, lebih mudah, lebih efisien begitu ya. Seperti saya sekarang kalau membeli buku nggak perlu lagi ke Gramedia, saya tinggal mencet HP, buku besok diantar ya. Saya ingin apa, besok diantar. Nah, itulah memudahkan. Digital itu seperti itu. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Jadi ada yang nanya tadi kalau pelatihan LMS setiap hari Senin, Bu Lisa, Bu Titi sebutkan nomornya Bu Artati di chat ya, Bu Ros ya. Silahkan hubungi Bu Artati di nomor yang ada di chat. Saya kira itu nggak usah khawatir. Ya. Tanya Pak Agus. Silakan Pak Amri. Kemarin kita ada akun APSI kemarin, tapi sekarang nggak bisa dibuka Pak. Gimana? Ya, yang mana Pak? Yang pertama dulu, yang dapat akun pertama dulu, yang APSI pusat itu. Bisa Pak, selalu bisa dibuka. Kalau nggak bisa dibuka berarti tentu ada masalah di jaringan ya, di internet. Ya, hubungi admin, hubungi yang pembuat itu. Jadi hubungi Pak Pangarso dan kata tidak bisa lagi. Oh, yang kalau Pak Pangarso itu yang tim Pak, yang Microsoft. Kalau yang kan kita punya dari Google. Iya. Ya. Yang pertama APSI, dulu ya. Yang apsipusat.org ya Pak ya. Iya. Ya itu bisa Pak. Ya. Coba boleh di share screen kalau misalnya ada yang ditunjukkan dan nanti tentu ada ini ya Pak ya. Semuanya bisa Pak. Ya coba saya screen ya. Boleh. Izin Pak Agus. Ya. Izin. Ya Pak Robert. Iya ini ya pengen ikut Pak yang LMS, hanya bisa ada nggak sesi malam Pak, karena padat ini
akreditasi pengawas nih. Kira-kira masukan kalau ada malam Pak. Ya, enggak, ini kalau ada Pak, kalau nggak ada oh malam semuanya ya? malam Pak, ya semuanya malam. Ya. Alhamdulillah, berarti bisa ikut Pak. Ya, semuanya malam Pak Robert. Oke. Makasih Pak Agus. Ya, kalau ya, begitu. Ya. Biasanya itu Pak emailnya Pak email itu nama Bapak itu. Ya, Amri yang mana ini? Karena ada 2 ya Pak dari APSI Pusat ya. .org. Ya. Kan saya lupa email Pak. Nah, lupa sandi. Kalau lupa sandi bukannya nggak bisa dibuka Pak, itu karena Bapak nggak mencatat sandinya. Nah, ya kan kuhubungi di Google. Kuhubungi di Google. Ngubunginya bukan di Google Pak, ngubunginya di admin yang waktu membuat ini kan ada 2. Iya. Ada dari Microsoft, ada dari Google. Kan kami punya 2 tuh. Ya dari dari Microsoft kalau salah saya keluarin. Ini Nah, kalau Microsoft nanti Bapak japri saya, nanti Oh ya. Japri saya, ya. Japri saya. Kemudian tanya lagi Pak Agus. Ya. Kemarin yang masuk yang ada akun yang terbaru lagi katanya yang Bintek yang mana? Paradigma baru yang LMS ini Pak, yang LMS. Ya, coba Bu Lisa atau Bu Lisa atau Bu Titi bisa di share screen ya, ditayangkan. Atau Mas Wildan ada? Mas Wildan? Bu Lisa atau Bu Titi ya? Ya, ada yang brosur itu atau Bu Ros boleh. Mas Wildan ada? Ada Pak. Ya. Ini Pak. Di share screen yang itu, yang brosur. Sorry. Yang di WA ya, Mas Wildan boleh kalau memang itu. Ini? Belum. Stop share dulu. Mas Wildan boleh, Mas Wildan? Halo. Silahkan di share screen yang brosur yang karena saya pas nggak buka ini nih, nggak buka WA. Ya, silahkan Pak sambil nunggu Pak, monggo. Password pengawas kita itu berapa Pak? Bapak kalau password itu kan semuanya sudah diberi ya, Bapak. Tinggal Bapak sekarang. Saya di 8 dulu. Nah, tinggal Bapak Bintek berapa, nanti ke Mas Andri ya. Mas Andri itu tim IT-nya Bapak di grup itu semuanya kan masih ada di grup. Nah, monggo nanti di japri Mas Andri kalau lupa password kayak Pak Amri tadi ya, lupa akses. Nah, itu monggo di japri tim IT admin karena itu akan di-reset ya, Gitu, Pak. Nah, ini yang baru Pak, nanti mulai tanggal hari Senin ya. Ini yang sudah jalan nanti malam ya, ini sudah berjalan. Nah, hari Senin besok ini ada 5 ini Pak. Jadi pembuatan makalah ilmiah dan ini semuanya karena menggunakan LMS maka dipandu sampai menjadi sebuah karya ya. Tentu harus aktif di asinkronus di LMS-nya. Jadi tugas-tugas itu diupload di LMS, nanti narasumber akan ngecek, kemudian diperbaiki lagi. Nah, sampai kita beri waktu 10 hari, ya. Setelah 10 hari baru nanti Bapak Ibu mudah-mudahan ada karya. Nah, kalau dirasa nanti butuh penguatan itu di hari Kamis, ya. Hari Kamis pukul 13 itu nanti ada penguatan lagi, ya. Itu free, ya, Bapak Ibu. Silahkan yang berminat nanti ke Bu Artati itu nomornya ada ya. Nanti ada makalah ilmiah. Nah, ada yang baru ini Gatherton ya, sekolah virtual Gatherton. Jadi itu adalah tepat sekali kalau di era sekarang teman-teman pengawas itu ingin membina di beberapa sekolah itu di depan laptop, tapi dia bisa mengunjungi ke
beberapa sekolah ya secara virtual. Itu Bu Titi, terima kasih. Info apa Pak? Dengan profesi pengawas Pak Ketua gimana? Jadi Bapak Ibu ketika kita ingin mengembangkan karir ya, Bapak ada pilihan nih makalah ilmiah, kemudian karya inovasi. Kalau yang berkaitan dengan tugas pokok ini ada kompetensi tugas pokok, ada modul digital interaktif itu untuk karya inovatif juga ya. Nah sekarang yang baru itu sekolah virtual dengan Gatherton. Nah, apa itu Gatherton? Wah itu ceritanya akan panjang tapi sangat menarik ya, sangat menarik. Saya rasa itu ada lagi yang mau ditanya? Bu Titik cukup kali ya. Pak Ketua. Ya silakan, silakan. Kelanjutan apa Pak info tunjangan profesi pengawas kita? Apa terakomodir tahun ini apa gimana Pak? Kalau tunjangan maksudnya tunjangan sertifikasi ya, tunjangan sertifikasi kan tetap Pak seperti biasa ya Bapak Ibu. Tadi yang 2 kali lipat itu Pak. Kalau itu belum Pak, kalau itu kan mesti nunggu, kan semuanya sekarang dialihkan ke itu Pak, penanganan COVID Pak, semua dana. Jadi saya pernah nanya, kita belum dibahas ya ke sana ya, itu kan nanti akan ada PP tersendiri. Yang jelas sekarang ini semuanya konsentrasi ya, termasuk di beberapa daerah kan Bapak Ibu, anggaran itu semuanya dialihkan untuk menangani COVID. Saya rasa kita semuanya juga udah tahu ya Bapak Ibu hal itu. Nah, tapi tetap kita akan terus memperjuangkan ya Bapak Ibu ya sesuai dengan dulu pernah kita audiensi. Seperti itu Pak ya. Pak Jega Pak, Pak Jega. Ya Pak Jega. Ya, setara, Pak. Ada lagi yang mau ditanya? Ya di chat juga sudah nggak ada. Pak Agus Sukiyatno, maaf baru ya oke, internetnya baru on. Oke. Saya rasa tidak ada. Bu Lisa boleh ditutup ya, saya kira cukup. Silahkan Bapak Ibu kita tunggu di Bintek hari Senin. Dan besok masih ada forum ADI ya, baik teman-teman yang alumni Bintek silahkan gabung ya, ada materi-materi menarik untuk besok ya. Silahkan, itu free ya untuk peserta alumni. Hari Jumat ada forum ilmiah, hari Sabtu kita ada ngopi aja. Silahkan nanti Bapak Ibu kita terus belajar, moto kita ini yang kita sukai ya, yang kaitan dengan panggilan untuk terus berbagi ya. Kemudian ini yang kita kuasai karena ini memang terus kita latih, dan mari kita terus berbagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas cerahannya. Juga terima kasih kepada Pak Cecep dan Pak Edwin. Ibu Bapak, jadi kata kunci dari hasil webinar kita hari ini, jangan sampai terjadi learning loss di masa pandemi COVID-19. Dan salah satu solusi atau ikhtiar kita adalah menggunakan learning management system. Untuk itu, Ibu Bapak, sebagai pantun penutup, siang hari makan kuaci, makan bareng bersama Bu Asih. Cukup sekian webinar ABSI hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Lisa. Pak Edwin semuanya, teman-teman Bu Ros, Bu Lisa, Bu Titi, terima kasih. Mas Wildan ya. Saya izin live ya, izin live ya. Izin live.